Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk sejenak duduk diam bersama-sama. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuhan, kiranya Engkau tolong berkati supaya melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini, semuanya itu akan memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati setiap kami yang mendengar dan melihat tayangan video ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah mengerjakan keselamatan. Saudara, ada beberapa orang Kristen yang memiliki satu pemahaman yang keliru. Orang-orang ini berpendapat, saudara, yang penting aku jadi Kristen, yang penting KTP ku Kristen, yang penting aku sudah dibaptis, yang penting aku menikah dengan cara Kristen, yang penting aku sudah paham doktrin iman Kristen. Tidak perlu ke gereja, tidak perlu ikut persekutuan, tidak perlu juga melayani, tidak perlu pedulikan tentang bagaimana harus hidup. Hidup ya pokoknya hidup saja. Tidak peduli apa yang dilakukan. Yang penting aku jadi Kristen. Yang penting nanti kalau aku meninggal dunia, aku dikubur cara Kristen. Yang pasti aku masuk surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu pemahaman yang seperti ini bukanlah pemahaman yang tepat. Saudara, Rasul Paulus berbicara melalui suratnya kepada jemaat di Filipi yang sangat ia cintai dan banggakan, supaya mereka tidak berhenti pada bangga jadi orang Kristen, tidak berhenti bangga jadi orang percaya dan mendapatkan jaminan keselamatan, tetapi mereka harus mengerjakan keselamatan yang telah mereka terima itu di dalam hidup mereka di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Saudara, orang Kristen tidak bisa hidup sesuka hati atau semaunya sendiri begitu. Nah, saudara, ketika Rasul Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu, sudah bukan berarti bahwa keselamatan itu adalah hasil usaha dari manusia. Ketika Rasul Paulus berkata tetaplah kerjakan keselamatanmu, bukan berarti saudara bahwa karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu belum selesai. Bukan. Yang Rasul Paulus mau sampaikan ketika dia berkata tetaplah kerjakan keselamatanmu adalah supaya orang-orang percaya yang mendapatkan jaminan keselamatan, mereka diminta untuk terus-menerus hidup selaras dengan ajaran keselamatan yang telah mereka terima sampai akhirnya mereka berjumpa dengan Kristus. Saudara, hal ini tentu selaras dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan atau tuliskan di bagian sebelumnya di Filipi
1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan atau selaras dengan Injil Kristus. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya atau cara konkretnya terhadap perkataan Rasul Paulus ini? Tetaplah kerjakan keselamatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, hiduplah takut dan gentar kepada Allah. Saudara, kita harus jujur, ada banyak orang yang mengaku diri Kristen, mengaku diri sebagai pelayan Tuhan, mengaku diri sebagai hamba Tuhan, majelis pengurus. Padahal di dalam hidupnya sehari-hari tidak menunjukkan bahwa hidup mereka adalah hidup yang takut dan gentar kepada Allah. Mereka ini lebih takut kepada manusia, mereka lebih takut kepada setan dibandingkan takut kepada Tuhan. Apa buktinya? Sudah ada banyak orang-orang yang mengaku diri Kristen, puluhan tahun Kristen atau menjadi pengikut Kristus, tidak takut berbuat dosa. Mereka hidup di dalam kubangan dosa, hidup menikmati dosa, hidup di dalam tabiat-tabiat manusia lama mereka. Saudara, kalau hari ini kita masih melakukan hal-hal di atas, mari saudara kita bertobat dan kita mulai dengan hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Kita berkata tidak kepada dosa. Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita lebih hidup taat, hormat, gentar hanya kepada Kristus Tuhan saja. Saudara, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Dengan hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita hidup ataupun mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita? Lakukanlah segala sesuatu dengan sukacita. Lakukanlah segala sesuatu dengan sukacita, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang ke-14. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi kalau kita mau tanya seperti itu? Kenapa Rasul Paulus kemudian menuliskan hal ini? Saudara, kemungkinan besar orang-orang di Filipi itu mulai bersungut-sungut, mulai mengeluh, mulai berdebat, mulai bertengkar, mulai berbantah-bantahan satu dengan yang lain tentang hal-hal yang terjadi atau yang mereka lakukan sebagai orang Kristen. Dan kalau ini terus dibiarkan, tidak diselesaikan, tidak diberikan nasihat, itu akan menjadi tidak baik dan kesaksian hidup orang Kristen menjadi rusak, bahkan pasti akan terjadi perpecahan. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, karena itu Rasul Paulus ingatkan, orang-orang Kristen, apapun yang saudara lakukan, janganlah saudara lakukan dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, apalagi dengan berbantah-bantahan. Mau jadi apa orang Kristen? Malu menjadi orang Kristen kalau kita lakukan seperti itu. Saudara, mungkin itu bahasa saya. Tetaplah kerjakan keselamatan. Saudara, saya rasa ini hal yang sangat relevan dengan kehidupan kita di masa kini. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, di tengah-tengah dunia yang sesat, dunia yang penuh dengan manusia yang jahat dan keras kepala. Pesan Tuhan kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan hidup takut dan gentar kepada Tuhan, dengan melakukan segala sesuatu dengan sukacita, bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan pertengkaran. Saudara, di tengah-tengah dunia yang seperti ini, Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang suci. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, Tuhan menghendaki supaya kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang suci, kehidupan orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan.
Sehingga Rasul Paulus katakan kehidupan kita menjadi bercahaya seperti bintang-bintang, bersinar seperti mercusuar. Saudara ingat baik-baik, kehidupan kita sekarang ada di tengah-tengah dunia yang gelap, ada di tengah-tengah dunia yang sudah rusak. Dan Tuhan menghendaki supaya kita mengerjakan keselamatan kita dengan hidup takut gentar kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan sukacita, supaya kita bersinar seperti bintang dan bersinar seperti mercusuar. Dengan begitu saudara, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Saudara, ada dua hal yang hari ini kita telah pelajari bersama. Mengerjakan keselamatan itu dengan hidup takut dan gentar kepada Allah. Lakukanlah segala sesuatu dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut ataupun berbantah-bantahan. Kalau dua hal ini saja saudara, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, maka firman Tuhan katakan engkau akan menjadi bintang-bintang seperti bintang-bintang di langit dan seperti mercusuar yang menyinari di dalam dunia yang gelap. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami kembali untuk kami hidup sebagai orang-orang percaya yang menghidupi, yang mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami dengan hidup takut dan gentar hanya kepada Engkau, dengan hidup melayani dan apapun yang kami lakukan tidak dengan sungut-sungut tetapi dengan sukacita, tidak melakukan dengan berbantah-bantahan, dengan perdebatan dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan, apa yang Engkau harapkan pada diri kami menjadi bintang-bintang di langit, kami menjadi mercusuar yang menyinari dunia yang penuh dengan kegelapan ini, akan terwujud di dalam hidup kami. Tentu Tuhan, kami menyadari kami lemah, kami tidak sanggup untuk melakukannya, tetapi kami percaya, kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, bantulah kami untuk kami menjadi seperti bintang-bintang di langit, seperti mercusuar yang menerangi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.